Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi, mahasiswa Ilmu Hukum dengan NIM 050428843. Kali ini saya akan menjelaskan tugas dari tugas 1 sampai tugas 7 mengenai studi kronologi kasus pembunuhan. Baik, dari pertama kan kita jelaskan kronologi adalah kasus pembunuhan mahasiswa Bumi bernama Bebek umur 19 tahun sebagai korban tewas, dibunuh oleh teman karibnya sendiri bernama Ayam umur 23 sebagai pelaku. Terjadi pada Rabu tanggal 2 Februari 2024 di indikos korban. Ayam kemudian yang sebagai tersangka kemudian ditangkap oleh Polres Metro Lampung pada Jumat tanggal 4 bulan Februari 2024. Keduanya diketahui merupakan mahasiswa program studi bahasa Sanskerta Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Bumi. Di tempat kejadian perkara TKP pembunuhan ada barang-barang milik korban yang diambil pelaku berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Penemuan jenazah korban bermula ketika keluarga tidak bisa menghubungi korban sudah hampir 2 minggu tidak ada kabar. Kemudian keluarga korban mengunjungi kos. Ketika kos pintu telah digedor oleh keluarga cukup lama, yakni 1 jam, kemudian menghubungi pemilik kos dan berhasil dibuka. Terlihat di dalam kamar korban terbungkus plastik besar, dilapisi juga dengan spray kasur, ditaburi pengawet serta wangian. Diduga hal tersebut dilakukan oleh pelaku agar jasad korban tidak mudah membusuk. Berdasarkan keterangan dari beberapa tetangga kos korban, mereka melihat korban sering pergi bersama pelaku dan beberapa kawan lainnya. Terkadang kawannya si beruang yang merupakan kasih korban juga sempat melihat. Beberapa tetangga kos juga memberikan keterangan bahwa korban juga seringkali mengajak beruang menginap di kos kamar korban. Selain Ayam sebagai pelaku dan tetangga melihat hubungan antar pelaku dan korban ketika di kos baik-baik saja, tidak ada pertengkaran. Kemudian setelah diperiksa berdasarkan CCTV dan keterangan saksi-saksi di kos korban, akhirnya polisi menentukan Ayam sebagai pelaku pembunuhan, dan kepolisian menyatakan bahwa pelaku pembunuhan dikarenakan faktor iri dan ekonomi. Pelaku iri dan dengan kesuksesan korban dan terbayar kosan pinjol. Pembunuhan dilakukan oleh pelaku terinspirasi film Netflix. Sebelum aksinya dia sempat menonton. Pembunuhan tersebut dilakukan dengan menggunakan pisau lipat. Kemudian selanjutnya saya akan masuk ke dalam, setelah kronologi saya bacakan, akan masuk kepada analisis kejadian tersebut. Dalam analisis bahwa terdakwa Ayam patut dicurigai sebagai pelaku. Kemudian kita masuk kepada tugas 2, yaitu membacakan berita acara pemeriksaan. Setelah berdasarkan kronologi mengerucut pada terduga bernama Ayam sebagai pelaku pembunuhan, dan polisi memeriksa dengan menggunakan berita acara pemeriksaan BAP tersangka. Berikut akan saya jelaskan. Berita acara pemeriksaan tersangka nomor BAP 3411/2024 Reskrim pada hari ini Jumat 4 Februari 2024 pukul 14.00 WIB, bertempat di unit Reserse Polres Metro terkait lokus tindak pidana. Nama penyidik Mulyadi, pangkat NRP Inspektur 1 Polisi NRP 77012345. Jabatan penyidik Reserse Kriminal Polres Metro Lampung. Dengan terperiksa saudara Ayam, tempat lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Prodi Sanskerta, agama Islam, bangsa Indonesia. Dalam pemeriksaan berita acara pemeriksaan telah didapatkan
kesimpulan berupa mengerucut kepada ketika dalam pemeriksaan ada pertanyaan dari penyidik kepada saya, apakah saudara mengetahui alasan saudara diperiksa? Jawabannya adalah ya, saya mengerti sehingga diperiksa sekarang ini sehubungan sebagai saksi terkait dengan kematian bebek tepatnya di kamar korban pada Rabu tanggal 2 Februari 2024. Pertanyaan 2, cerita kronologi kejadian yang intinya tanggal 2 Februari telah terjadi kejadian pembunuhan tersebut. Dan pertanyaan ketiga, dari mana saudara mendapatkan alat untuk membunuh korban? Ya alat pisau tersebut sudah di kos tersangka. Dalam pemeriksaan berita acara pemeriksaan ada 12 pertanyaan yang kemudian mengerucut secara jelas kepada tersangka Ayam. Kemudian penutup berita acara pemeriksaan dibuat di Bandar Lampung 4 Februari 2004. Penyidik Ibtu Mulyadi dengan tersangka Ayam. Selanjutnya berikutnya adalah masuk ke dalam tugas 3 dengan dokumen surat dakwaan. Dalam tugas 2 tadi kan sudah masuk penyidikan. Setelah ini berkas dilimpahkan ke kejaksaan untuk kemudian setelah P21 selanjutnya dari kejaksaan akan membuat surat dakwaan. Berikut saya jelaskan. Kejaksaan Negeri Kota Metro Lampung untuk keadilan, surat dakwaan norek perkara 45/PID titik B /2024 PN PNA dengan terdakwa Ayam jenis bukan laki-laki, tempat tanggal Lampung 12 Januari 2001. Ditahan oleh penyidik sejak tanggal 04 bulan Februari tahun 2004 sampai dengan 14 Februari 2024. Ditahan oleh penuntut umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 bulan Februari 2024. Dakwaan primer bahwa ia terdakwa Ayam pada suatu hari pada tanggal 2 Februari 2024 bertempat di kos Jalan Melati, Bandar Lampung atau setidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Metro Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili. Berdasarkan pemeriksaan penyidikan pada hari Jumat tanggal 4 Februari pukul 14 WIB bertempat di ruang unit reserse kriminal Polres Metro Lampung dengan perkara nomor BAP /2/2004 dengan tersangka atas nama Ayam diperoleh pengakuan telah melakukan pembunuhan dengan direncanakan dengan cara menusuk korban dengan pisau dapur. Kemudian dakwaannya adalah perbuatan terdakwa Ayam sebagaimana diancam pidana dalam pasal pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana. Selanjutnya pasal subsidiar, dakwaan subsidiar bahwa ia terdakwa Ayam pada suatu hari pada tanggal 2 Februari bertempat di Indikos Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung atau setidaknya di tempat lain yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Metro Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pemeriksaan penyidikan pada hari Jumat tanggal 4 Februari 14 di ruang reserse kriminal Polres Metro dan perkara PAP /34/2/2024 Reskrim. Isi dakwaan subsidiar bahwa apabila unsur-unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka ia terdakwa sama Ayam pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas telah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP. Demikian surat dakwaan. Bandung 10 Maret 2004 Jaksa Penuntut Umum.
Mulyadi SD. Selanjutnya masuk dalam tugas 4, yaitu surat eksepsi atau nota keberatan. Surat eksepsi atau nota keberatan nomor perkara PDN strip 45-2/25 PN Bandar Lampung. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Artinya ini kalau eksepsi berarti dari kuasa hukum. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini: nama Mulyadi SH, kerjaan advokat atau penasihat hukum, alamat kantor Jalan Nangker Sugio Pranoto nomor 5 Semarang. Bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa dengan terdakwa Ayam. Dasar eksepsi berdasarkan surat kuasa tanggal dengan ini mengajukan eksepsi nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDN strip 45-2/2024 PN Bandar Lampung tertanggal 10 Maret 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut. Dasar eksepsi keberatan formil. Dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan adanya perencanaan sebagai pasal 340 KUHP, namun uraian yang disajikan hanya berupa dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut adanya perencanaan. Namun, uraian faktanya hanya berupa tindakan spontan atau sesaat, seringkali menimbulkan perdebatan dalam proses hukum. Ini terjadi ketika jaksa tidak mampu membuktikan unsur niat yang muncul dalam suasana tenang dan adanya jeda waktu yang antara niat dan pelaksanaan perbuatan. Artinya dalam eksepsi ini kuasa hukum merasa ragu dengan pasal yang diterapkan, yaitu 340 KUHP. Dalam poin 2, perencanaan dalam pasal 340 KUHP haruslah jelas mengandung unsur-unsur perencanaan. Dalam pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana, yaitu unsurnya harus dibuktikan secara cermat. Perencanaan yang dimaksud harus mengandung beberapa elemen penting, adanya niat atau kehendak. Pelaku memiliki keinginan sudah terbentuk dan menghilangkan nyawa orang lain. Ada tindakan persiapan yang dilakukan, baik itu berupa alat, perencanaan teknis, dan pemilihan tempat. Poin 3, dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan kapan, di mana, dan bagaimana tindak pidana terjadi, sehingga dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B dalam KUHP, yang isinya adalah contoh kalimat yang digunakan untuk menyatakan surat dakwaan tidak lengkap. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat tersebut menurut pasal 143 ayat 3 KUHP dinyatakan batal demi hukum. Surat dakwaan kabur, absurd libel, bahwa uraian perbuatan yang didakwakan terhadap Ayam dalam surat dakwaan tidak jelas dan kabur, tidak menguraikan secara lengkap cara-cara bagaimana tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, sehingga rumusan dakwaan menjadi membingungkan. Jaksa penuntut umum tidak merinci dan peran spesifik terdakwa dalam rangkaian dugaan perbuatan pidana, sehingga dakwaan tidak memenuhi syarat material dan harus dinyatakan batal demi hukum. Poin B, identitas barang bukti tidak jelas. Dakwaan menyebut adanya barang bukti berupa pisau, HP, dompet, dan laptop, namun perbuatan ini tidak diuraikan secara terpisah, sehingga tindak pidana pembunuhan berencana yang seperti yang dimaksud pasal 340 KUHP merupakan motif atau akibat atau tindak pidana lain. Keberatan material, unsur pembunuhan berencana pasal 340 tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian jaksa penuntut umum, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa, yaitu pasal 338 KUHP. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya rentang waktu cukup antara niat dan tindakan.
menyimpan pisau di motor bukan serta-merta dapat dipandang sebagai niat jahat jika ada alasan yang wajar seperti untuk keperluan pekerjaan dan perlindungan diri. Kemudian motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. Motif iri merupakan bukan bukti perencanaan. Jaksa penuntut umum mendalilkan argumentasi ini bertujuan agar terdakwa tidak dikenai pasal pembunuhan berencana yang memiliki ancaman hukuman lebih berat daripada pembunuhan hal biasa. Itu tidak cukup membuktikan adanya perencanaan matang sebelum kejahatan dilakukan. Motif hanya menjelaskan latar belakang, sedangkan yang diperlukan dalam pasal 340 adalah pembuktian unsur-unsur delik berupa niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Yang diperlukan adalah unsur dengan rencana terdahulu. Permohonan berdasarkan uraian di atas, kami atas selaku penasihat hukum terdakwa kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Poin 2 menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PCM strip 45/2 PN Bandar Lampung batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Poin 3 memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat dan lengkap. Poin 4 membebani biaya perkara ini kepada negara. Dalam eksepsi ini diajukan atas perhatian dan kebijakan Majelis Hakim. Kami mengucapkan terima kasih. Bandar Lampung 17 Maret 2004, penasihat hukum terdakwa Mulyadi SHMH. Selanjutnya masuk dalam tugas 5 yaitu amar putusan sela. Setelah terdakwa mendapat surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, kemudian kuasa hukum mengajukan eksepsi atau nota keberatan, kemudian dari hakim akan memberikan amar putusan sela. Itu saya bacakan untuk amar putusan selanya. Amar putusan sela nomor PDM strip 45 PID B 2024 PN Bandar Lampung. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bandar Lampung memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Ayam, tempat lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23, mahasiswa. Telah membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor rek PDM 45/2 strip 2004 PN Bandar Lampung. Surat eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa 11 Maret 2024. Tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum. JPU menegaskan bahwa nota eksepsi keberatan penasihat hukum yang mempersoalkan unsur perencanaan dalam dakwaan pasal 3 adalah bahwa materi tersebut adalah masuk dalam pokok perkara dan harus dibuktikan di persidangan, bukan pada tahap eksepsi. Kemudian perdebatan mengenai apakah tindakan tersebut spontan atau terencana merupakan materi pembuktian dalam persidangan yang akan dibuktikan melalui keterangan saksi, ahli dan bukti lainnya. Eksepsi hanya hal-hal formil surat dakwaan, bukan materi substansi. Bahwa keberatan penasihat hukum mengenai kejelasan unsur perencanaan sudah menyentuh materi pokok yang perkara substansi pembuktian. Selanjutnya bahwa surat dakwaan telah memuat uraian peristiwa tindak pidana secara cermat, jelas dan lengkap, mencakup kapan, di mana, bagaimana peristiwa itu dilakukan. Selanjutnya dan dakwaan tidak dapat dinyatakan batal demi hukum menurut berdasarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum. Setelah kemudian poin telah mendengar keterangan dari penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai eksepsi yang diajukan. Pendapat jaksa penuntut umum yang pokoknya menolak eksepsi dan memohon agar eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur, obsur liber karena tidak jelas uraian mengenai perencanaan waktu serta tidak jelas kedudukan barang bukti yang disebutkan dalam dakwaan. Bahwa Majelis Hakim memeriksa dan dengan seksama surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana. Artinya dalam amar putusan sela ini hakim menimbang bahwa
syarat formil materi sudah terpenuhi yang diatur pasal 143 ayat 2 huruf A dan B bahwa mengenai jelas atau tidaknya uraian perbuatan serta terpenuhi atau tidaknya unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP merupakan bagian dari pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Bahwa oleh karena itu eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kabur dan itu jelas harusnya ditolak mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan hukum acara pidana lain yang berlaku. Poin mengadili dalam eksepsi menyatakan keberatan eksepsi penasihat hukum mengenai penerapan hukum acara pidana yang menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat formil yang diatur pasal 142 KUHP adalah tidak tepat karena unsur syarat formil dan dipenuhinya alat-alat bukti merupakan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti berupa surat elektronik telah terpenuhi dan dinyatakan sah demi hukum sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan atau menyatakan keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima dan pemeriksaan perkara dilanjutkan eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa ditolak atau untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara menyatakan bahwa penasihat hukum dalam pokok perkara menyatakan bahwa unsur penerapan dakwaan pasal 340 terdakwa tidak relevan, tidak dapat diterima karena barang bukti itu berdasarkan pokok perkara eksepsi yang diajukan penasihat hukum. Selanjutnya menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDN 45/2/2005 Pengadilan Negeri Bandar Lampung telah memenuhi syarat formil dan material yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Menyatakan agar perkara ini dilanjutkan dan dengan menghadirkan terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti di persidangan atau alat bukti lainnya, membebankan biaya perkara dalam putusan akhir. Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Senin 17 Maret 2024 oleh kami Majelis Hakim terdiri dari Mulyadi SHMH selaku Hakim Ketua dan Purwaya sebagai SHMH selaku Hakim Anggota. Setelah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukumnya. Hakim Ketua Majelis Mulyadi SHMH Bimota Purwaya Panitra tertanda tangan. Selanjutnya masuk tugas 7 yaitu surat tuntutan. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk keadilan surat tuntutan nomor rek perkara PDM strip 45/2/2004/PN Bandar Lampung. Identitas terdakwa nama lengkap Ayam, tempatnya Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, Indonesia, agama Islam. Pendahuluan jaksa penuntut umum JPU pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dalam sidang perkara pidana nomor 45 PIDB strip 2004 PN Lampung terdakwa Ayam berdasarkan surat pelimpahan perkara dan penyidikan surat dakwaan dan berita acara pemeriksaan di persidangan dengan ini mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor rek perkara PDM strip 45/2/2004/PN Bandar Lampung dengan uraian dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta hukum persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, aduk surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut. Bahwa benar korban PP umur 19 ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2004 dengan luka tusukan di leher dan dada. Poin 2, bahwa benar terdakwa Ayam 20 adalah teman dekat korban yang terakhir kali
terlihat bersama korban sebelum kejadian. Poin 3, bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray penguat, dan wangian agar tidak tercium bau busuk. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomis setelah mendapatkan inspirasi dari film Narcos lewat Netflix. Analisis yuridis. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, JPO berpendapat sebagai berikut. Poin 1, unsur-unsur dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain dalam kurung pasal 340 KUHP primer. Poin 2, unsur barang siapa unsur ini terpenuhi karena perbuatan pidana dilakukan oleh terdakwa ayam berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti. Poin 3, dengan sengaja berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, terdakwa telah menjelaskan dan menggambarkan uraian mens rea atau ada niat jahat. Terdakwa memiliki niat jahat dalam kurung dolus yang matang, yaitu kehendak yang disadari dan ditujukan untuk menghilangkan nyawa korban, serta memahami sepenuhnya konsekuensi fatal dari tindakan yang dilakukan tersebut. Poin 4, dengan uraian reus actus, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa mempersiapkan alat senjata tajam berupa pisau, mencari waktu yang tepat yang sepi, menunggu korban, dan menyusun skenario tertentu yang menunjukkan adanya jeda waktu yang cukup antara timbulnya niat dan pelaksanaan eksekusi, di mana terdakwa berada dalam suasana tenang untuk mempertimbangkan tindakannya tersebut. Motif iri hati dan faktor ini menguatkan adanya niat yang telah direncanakan. Poin 5, mengakibatkan hilangnya nyawa saudara WB sebagaimana dibuktikan dengan adanya visum et repertum dan keterangan saksi yang merupakan konsekuensi faktual dan tujuan utama dari perbuatan yang dilakukan terdakwa. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan analisis yuridis tersebut, JPU berkesimpulan bahwa terdakwa ayam secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP. Dikonklusikan unsur pasal 38 KUHP juga terpenuhi. Namun karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa dilakukan secara keji dan direncanakan. Tindakan terdakwa telah menimbulkan duka dan penderitaan mendalam bagi keluarga korban serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Perbuatan terdakwa yang melakukan pembunuhan dengan perencanaan matang menunjukkan niat jahat atau mens rea yang kuat. Poin 5, terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan sedikitpun atas perbuatannya. Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti atau menghalang-halangi proses penyidikan dalam kurung obstruction of justice. Poin 2, hal-hal yang meringankan. Terdakwa berlaku sopan di muka persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa mendatang. Terdakwa belum pernah dihukum atau setidak-tidaknya bukan residivis. Tuntutan pidana. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa ayam bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ayam berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 bilah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook milik korban, 1 unit ponsel milik korban, spray dan plastik besar yang digunakan untuk membunuh jasad korban dan barang bukti lainnya dirampas untuk dimusnahkan atau dikembalikan kepada yang berhak untuk barang milik korban.
membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan ini dibuat dan kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini, Bandar Lampung 19 November 2025. Jaksa Penuntut Umum Mulyadi SHMH NIP 1990-06-27-2017-121-003. Demikian proses dari praktek peradilan pidana mulai dari BAP dan kronologi sampai dengan dakwaan, eksepsi, putusan sela, kemudian tuntutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hasilnya maksimal.